Selamat sore, Shalom Ibu-Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa di dalam persekutuan Komisi Perempuan sore hari ini. Mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan bernyanyi dan bermazmur bagi nama Tuhan. Kiranya pujian kita, pengagungan kita boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan, manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, sore hari ini dalam waktu Tuhan, kami boleh bersama-sama Komisi Perempuan GKMI Pengharapan menghadap hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang indah dalam segala aktivitas kami. Tuhan mempercayakan waktu untuk kami boleh bersekutu bersama di dalam kasih Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, di dalam persekutuan sore hari ini, pujian kami, pengagungan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji tidak hanya dengan mulut kami, tetapi juga dengan hati kami. Dan kami juga rindu Tuhan, kami sebagai perempuan-perempuan terus diperlengkapi dengan firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, ya akan Idoretno, kiranya hikmat Tuhan melimpah di dalam anak-Mu memberitakan firman-Mu, memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan.
Sehingga kami diurapi juga oleh Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya semua yang kami lakukan di dalam ibadah kami sore hari ini boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kalau ada yang ingin memberikan kesaksian, bisa mempersiapkan diri. Sebelumnya kita akan pujikan Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Terseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Silakan Bu Bambang yang ingin sharing. Iya, terima kasih Bu Rita. Saya mau ada kesaksian. Mungkin kita di sini ibu-ibu semuanya pasti berdoa ya, berdoa minta keluarga, anak, suami. Seperti yang kita nyanyikan, tidak henti-hentinya kita berdoa agar COVID ini segera berlalu, terus kita dijauhkan dari COVID. Kita udah vaksin 2 kali, merasa sudah aman, udah pakai masker, sudah cuci tangan, menjaga jarak, pokoknya semua sudah kita lalui gitu, kita jalani gitu ya. Nah, tapi di dalam hati saya juga ada tergelitik gini, segitu banyak orang yang kena, pasti suatu saat kita kena juga nih. Saya tuh tergelitik itu di hatinya gitu loh. Nggak mungkin lepas, cuma belum waktunya aja gitu kena. Nah, gitu. Cuma ada terlintas kepikiran kayak gitu aja. Saya tuh ya udah nggak apa-apa kalau misalnya ada, saya harus tenang gitu menghadapinya. Nah, yang saya khawatirkan kan suami masih kerja. Anak-anak berdua masih kerja. Mereka hidupnya tuh di luar semua, yang bertemu dengan orang gitu, orang banyak, kantor begitu kecilnya, sedangkan orangnya banyak gitu. Sedangkan saya ibu-ibu yang cuma di rumah gitu ya. Apa yang disarankan pemerintah kita
pergi-pergi keluar gitu ya. Nah, pada suatu hari suami saya tuh pulang kerja gitu 3 hari yang lalu, dia ngomong, badannya kok pegel ya gitu. Dia bilang gitu aja, badanku pegel-pegel. Dia kalau sudah pegel kan minta dipijetin sama anak-anaknya gitu. Kalau saya jarang diinjek-injek gitu loh. Habis itu besoknya dia pulang kerja lagi. Terus dia kayak ada batuk-batuk kecil gitu. Gitu aja. Terus saya tuh biasanya kalau gitu tuh langsung dia, ayo kenapa kamu? Saya suka ngomong gitu sama dia. Kok batuk gitu? Enggak, keselak, dia bilang gitu. Ya udah aman ini hatinya, dia bilang cuma keselak gitu ya. Terus dia juga merasa ngomong, kok di kantor dia banyak orang yang kena COVID, dia bilang gitu. Dan saya selalu memperingatkan, kalau ngomong sama orang kamu jangan jaga jarak ya, saya bilang gitu. Dan dia tuh nggak pernah lepas masker gitu loh. Terus dengan inisiatif sendiri, dia coba ke pet lab gitu, periksa antigen, tapi dia antigen dulu. Pas dia pulang-pulang sore-sore gitu, dia ngomong, aduh aku positif, dia bilang gitu. Pas saya langsung turun, apa positif ini, aku diperiksa kok positif ya, dia bilang gitu. Saya cuma agak lemes gitu aja udah dengernya gitu. Terus pas dia bilang positif, tapi aku swab juga sih katanya gitu. Kadang-kadang kalau antigen positif, kalau di swab enggak, dia bilang. Dia punya keyakinan gitu. Dan kita juga mudah-mudahan enggak gitu ya, karena kan baru keluarnya nanti malam gitu hasil swabnya. Nah, kita itu dalam keadaan bingung, beli obat sana, beli vitamin ini, keluar uang sudah banyak karena bingung gitu loh. Supaya ini enggak, akhirnya saya SMS Pak Edi ternyata punya antigen ya, rapid gitu kan. Terus dia kirim gitu, saya suruh Brenda sama Sepi tes dulu. Ternyata Brenda sama Sepi negatif gitu. Pas saya yang dites, saya lihat aduh garis merahnya itu sudah mulai mendekatin. Ternyata saya juga kena gitu. Aduh saya langsung tadinya mau langsung hari ini ke rumah sakit, mau PCR gitu loh. Tapi akhirnya saya tunda, udah saya sudah siapin baju nih sama suami, besok kita ke Gading Pluit gitu. Kalau misalnya dokternya suruh sekalian saya PCR, kalau dokternya bilang udah di sini isolasi mandiri, kita udah siap-siap gitu. Karena saya pikir saya sama suami itu punya penyakit bawaan, kayak saya ada diabetes, suami punya tekanan darah tinggi gitu. Kami harus yang isolasi mandirinya itu yang harus dipantau dokter gitu loh. Jadi saya nggak berani kalau misalnya kayak ke Wisma Atlet. Saya kepengennya tuh ya dirawat yang dokternya bisa mantau gitu. Apalagi saya juga punya emah gitu. Kalau kena obat yang terlalu keras, emah saya juga sakit gitu. Jadi ya itu ibu-ibu, kita sudah menjalankan semua perintah dari pemerintah. Tapi akhirnya ya corona itu datang juga ke rumah saya gitu, mampir gitu ya. Tapi ya saya bersandar ya sama Tuhan. Nah, paracetamol udah nggak panas sih sebetulnya, cuma anget dikit gitu loh, cuma nggak enak, gerges gitu aja. Ya mudah-mudahan dengan minum obat terus-menerus kami berdua bisa disembuhkan. Yang penting anak kami, Brenda sama Sepi, nggak kena gitu. Itu lebih membuat saya tentrem gitu. Terima kasih Bu Rita, diserahkan ke Bu Rita selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Bambang untuk sharingnya. Nanti kita akan bersama-sama mendukung doa untuk Pak Bambang, Bu Bambang. Kiranya Tuhan yang terus memulihkan dan menyempurnakan kesehatan mereka. Mungkin ada lagi dari ibu-ibu yang ingin sharing? Ya, kalau tidak ada, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema Rut Tangan Tuhan di Masa Kesukaran yang akan disampaikan oleh Diaken Widoretno. Kita akan siapkan hati dengan pujian, menyenangkanmu.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Selanjutnya saya terangkan. Terima kasih, Bu Rita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu minta pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang boleh kami dapatkan dari hari lepas hari. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh-Mu yang menolong hamba-Mu yang tak mampu dimampukan, dan biarlah Tuhan yang berbicara sendiri, sehingga kami boleh memahami dan boleh melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Berbicaralah ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Kami serahkan waktu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau Bu Bambang tadi merasakan panas dingin karena dihampiri oleh COVID, saya panas dingin karena mau menyampaikan firman Tuhan saat ini. Pertama kali, setelah beberapa puluh tahun yang lalu, saya baru ada kesempatan dan waktu. Semoga bisa menjadi berkat buat ibu-ibu. Dan jika penyampaian firman-Nya mungkin tidak sempurna, saya mohon maaf. Karena kalau Dorce bilang itu, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan manusia itu memang tidak sempurna. Saat saya
diberikan tugas untuk menyampaikan firman Pak Bu Indri yang kirim WA, saya kebagian tema tangan Tuhan, Rut tangan Tuhan di masa kesukaran. Kita tahu kalau tangan Tuhan di sini adalah tangan Tuhan yang dalam gambaran pikiran itu tangan yang terurut. Kalau saya membayangkan ya, Tuhan tangannya itu dari langit begitu terus terulur. Nah, terulur itu saat apa? Pastilah kita bayangkan saat kesukaran. Kesukaran sering kali kita alami ya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kesukaran itu juga kesulitan. Kalau kita sudah mengerti tangan Tuhan di saat kesukaran, tangan Tuhan di saat kesukaran. Kalau kita mengalami suatu kesukaran, kesulitan, tentulah yang kita paling butuhkan adalah pertolongan. Nah, kita mau belajar tentang Naomi ya. Dari kitab Rut ini, saya mengambilnya dari ceritanya dari Naomi. Kita akan baca dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab yang bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ini dibuka dengan cerita dari keluarganya Elimelech yang mengalami kesulitan di tanah di kampungnya. Kesulitan itu ada. Apakah karena dosa manusia? Kita akan lihat pertama sejarah sebelum di Betlehem Yehuda itu mengalami kelaparan. Itu kan karena kita tahu terlebih dahulu. Elimelech itu kan hidupnya di zaman hakim-hakim yang memimpin. Dan pada zaman itu mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Mereka melakukan yang menurut mereka, menurut anggapan mereka ada. Jadi benar menurut mereka. Kita bisa baca dari Hakim-Hakim pasal 25. Pada zaman itu tidak ada antara orang Israel. Tiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dan sebenarnya dosa yang diakibatkan karena kelaparan itu karena Tuhan kan tidak senang untuk rakyat-rakyatnya melakukan hal yang tidak benar. Itu bukan dosa sendiri, tetapi
cara Elimelech menyelesaikan masalahnya itu menurut dirinya sendiri. Dia kan ke tanah Moab. Tanah Moab itu kan orang-orangnya tidak menyembah Tuhan. Ini kesulitan awal pertama yang diterima oleh Elimelech ya, kesukaran. Itu punya apa ya, keinginan untuk mencari makan Moab karena kelaparan yang melanda di daerahnya. Nah, cara yang salah itu dia lakukan. Sebenarnya sih sebagai kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarganya keluar dari masalah itu mungkin dia berpikirnya secara langsung, tidak perlu pikir, udahlah kita pergi ke Moab saja, di sana kan subur, kan pertaniannya itu melimpah. Walaupun untuk pergi ke sana dia juga yang punya, dia kan harus bekerja sebagai pekerja dan pemilik. Seiring waktunya berjalan, ternyata dari sini Elimelech juga meninggal dunia. Ini akibat dari dia yang tidak mau mengerti, tidak mau tahu yang Tuhan tidak suka. Karena dari dulu kan juga bangsa Moab itu merupakan musuh dari bangsa Israel kan. Pokoknya dia cari jalan pintas ya supaya anak dan istrinya bisa makan. Beberapa tahun kemudian matilah Elimelech. Dalam pasal 1 sampai 5 itu ceritanya tentang Elimelech yang meninggal, yang punya keinginan untuk mencari solusi supaya dia bisa makan. Di tengah perjalanan, di tengah-tengah waktu dia meninggal. Dan kesalahan yang kedua juga anaknya menikah dengan orang Moab. Orang Moab kan juga orang yang tidak menyembah. Jadi sudah dua kesalahan yang dilakukan oleh Elimelech. 10 tahun kemudian anaknya juga meninggal. Tinggallah Ruth dan kedua menantunya. Orang pasti akan mengalami kesusahan itu seperti seperti Naomi. Naomi susah, Ruth pun juga susah ditinggal suaminya. Kita tidak akan siap menghadapi suatu masalah yang terjadi tanpa kita duga. Sebenarnya kan keinginan manusia itu cari enaknya. Maunya ya mendapatkan jalan yang terbaik. Tapi ternyata rencana manusia itu bukan rencana Tuhan. Kita akan belajar bagaimana cara Ruth mengatasi masalah setelah ditinggal suami dan kedua anaknya. Tidak mudah bagi Ruth untuk mengambil sikap seperti saat itu. Ruth pun tidak mudah untuk Naomi mengambil sikap ya.
Orang itu kalau sudah mengalami masalah, apalagi ditinggal orang-orang yang terkasih, itu buntu pikirannya. Kalau dia tetap akan tinggal di Moab, tentunya dia malah depresi. Depresi berat, terus tidak punya, kan dia mintanya, dia berpikirnya cuma orang yang paling susah, orang yang paling tercampakkan. Dalam cara menyikapi kesalahan yang dibuatnya, Naomi punya pikiran untuk balik lagi ke Bethlehem. Itu kan disebutkan pada ayat 6 ya. Dia bersama Ruth kembali ke Bethlehem. Untuk kembali ke Bethlehem itu ada satu, ya kalau dipersenkan mungkin 10-20% adalah pimpinan Tuhan. Dia masih punya pikiran yang waras untuk bisa kembali ke Bethlehem. Kalau dia tinggal di Moab, di negara asing sendiri, pasti tidak akan bisa memikir ya. Ya tadi depresi yang berat membuat dia sakit, membuat dia tidak bisa merasakan tidak punya akal yang sehat. Tetapi untungnya Tuhan itu masih memimpin hidupnya Naomi. Pulanglah Naomi dan Ruth ke Bethlehem. Sebelumnya kan, sebelum pulang kedua menantunya juga sudah ditanya untuk mereka meninggalkan, tidak usah ikut Naomi, biarlah mereka tinggal di Moab saja, supaya mereka boleh berbakti ke orang tuanya seperti Orpa dan Ruth berbakti kepada Naomi. Tetapi yang kekeh untuk mengikuti Naomi adalah Ruth. Kita akan belajar bagaimana cara Tuhan memimpin Naomi hingga sampai di Bethlehem. Saat sampai di Bethlehem dan bertemu banyak orang, dia disapa oleh orang. Loh, kamu Ruth. Di dalam ayat 20 ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang baik kepadaku. Saat dia sampai di Bethlehem itu, Naomi punya belum move on ya, masih ada rasa kemarahan di dalam hati, perasaan marah yang campur aduk. Jadi saat dia disapa untuk dipanggil Naomi, itu kan dia sepertinya nggak suka. Panggillah aku Mara, yang artinya pahit, karena saat dia sampai di situ, dia kan tidak punya apa-apa, sudah sendiri hidupnya. Kemarahan itu sepertinya disalahkan, dia menyalahkan Tuhan yang bikin dia menjadi menderita. Kebanyakan orang kalau mengalami kesusahan itu tidak introspeksi diri ya. Pasti jalan satu-satunya, kenapa Tuhan ini terjadi pada saya. Dulu saya pernah punya cerita, pertama kali saya lulus, untuk cari pekerjaan kan susah. Nah kebetulan ipar saya itu juga sama-sama lulus. Saya bilang ke ipar saya itu, ngapain kita rajin-rajin ke gereja, berdoa, dia kan juga rajin untuk pelayanan di gereja, dia rajin. Kita boikot Tuhan aja,
nggak usah ke gereja, nggak usah berdoa. Saya ngomong itu di dekat suami saya. Dia bilang, itu omongan apa? Orang yang nggak percaya, orang yang percaya itu ngomongnya bukan menyalahkan Tuhan. Itu baru saya sadar. Sering ya, kalau kita menghadapi apa maunya kita tidak kesampaian itu, seakan-akan Tuhan yang menjadi apa? Sepertinya Tuhan yang disalah-salahkan. Emang posisi Tuhan nggak disembah, tetapi yang disalah-salahkan. Ya, untuk itu sebenarnya kita boleh belajar untuk selalu menomorsatukan Tuhan dalam keadaan apapun. Seperti halnya Naomi ini. Di dalam kitab Perjanjian Lama ada juga kan yang menyalahkan Tuhan seperti istrinya Ayub. Saat Ayub mendapatkan celaka karena harta benda dan anaknya hilang, istrinya kan suruh mengutuki Allah yang kamu sembah itu. Tetapi dengan bijaksana Ayub menjawab bahwa kita tidak hanya menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi juga menerima yang buruk sebagai pembelajaran. Dan kita beralih lagi ke Naomi ya. Kita akan bisa melihat orang merubah fisik daripada merubah cara pandang. Kalau fisik itu dengan cara dandan, dengan cara operasi, kita bisa merubah penampilan ya, fisiknya. Tapi kalau dari cara pandang akan bisa berubah jika mengalami kesulitan. Seperti saat Naomi pulang ke Bethlehem itu kan orang-orang yang dulunya kenal Naomi orangnya ceria, ya mungkin karena waktu ya 10 tahun itu kan bisa merubah penampilan seseorang, itu dari penampilannya. Dan orang yang mengalami kesusahan itu kan kelihatannya juga tidak seger, tidak cantik gitu. Jadi saat dia dikatakan Naomi, itu kan rasanya dia, bukan, jangan panggil aku Naomi, panggillah aku Mara, yang berarti kesusahan itu tadi. Dan cara menyikapi masalah pada Naomi seakan-akan seperti istrinya Ayub. Tapi kita juga belajar dari Yusuf ya, walaupun dia menerima masalah, waktu itu kan dia masih muda. Tapi tetap aja dia jalan pikirannya itu lurus, tetap mengedepankan Tuhan, tetap menghormati Tuhan, tetap dia bertanggung jawab, dan akhirnya dia juga mendapatkan hidup yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Saat belajar memahami realita hidup yang tidak sesuai, kita seharusnya hanya menyandarkan pada pimpinan Tuhan. Kita kalau belajar dari Naomi yang menderita, karena banyak bagian dari Alkitab, orang-orang yang hidupnya saleh dan beriman itu juga diuji. Ada ujian yang berat. Mereka hidupnya juga tidak semulus yang ada dalam pikiran. Mereka mengalami kesusahan. Saya tertarik untuk mengulas dari Yusuf itu karena saat dia terkena hidup yang tidak enak kan umurnya masih muda, tetapi dia
tetap bisa mengasihi dan mengampuni, tetap bisa bertanggung jawab, tetap takut akan Tuhan. Tentunya ibu-ibu di sini sudah banyak mendengar cerita tentang Yusuf. Untuk Naomi, dia merasa dirinya menderita karena Tuhan, tidak introspeksi diri. Bila kita membaca lebih lanjut, tentunya kita akan mulai mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Naomi sendiri. Terbukti tuntunan Tuhan bisa Ruth sampai dan Naomi sampai ke Bethlehem. Terus Ruth itu dihadirkan untuk menemani Naomi. Jadi bagaimanapun juga Tuhan ada dalam kehidupan orang-orang yang mengalami kesusahan. Kita tidak sendiri saat menghadapi kesusahan, tetapi kita tetap butuh pertolongan dari Tuhan. Kesulitan, kesukaran hidup kita merupakan juga dari rencana Tuhan buat hidup yang kita jalani. Jadi kita tetap punya pengharapan supaya tidak seperti Elimelech yang pengen mencari jalan keluar untuk keluarganya dengan tidak mengindahkan apa yang tidak disenangi oleh Tuhan. Jadi dari kitab Rut ini kita boleh belajar bahwa apapun masalah yang kita hadapi, tentunya kita hanya berdoa dan memohon kepada Tuhan. Penderitaan Naomi pada akhirnya kan itu juga bukan merupakan satu kebetulan, tetapi Tuhan yang mengizinkan. Tetapi Tuhan juga tidak membiarkan Naomi berjalan sendiri. Untuk sementara, penyampaian firman sampai di sini. Kami serahkan kepada Bu Rita kembali. Terima kasih Bu Retno untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya kita semua boleh terus melakukan firman Tuhan. Meskipun dalam keadaan kondisi kita lapar, tapi kita tetap di dalam kehendak Tuhan. Daripada perut kita kenyang, tapi di luar kehendak Tuhan. Itulah yang dialami Rut. Tetapi tangan Tuhan yang penuh kuasa terus menuntun Rut, sehingga kekosongan menuntun Naomi, sehingga kekosongan Naomi diubah menjadi kepenuhan dan kesedihannya diubah menjadi kegembiraan. Kita akan mendengarkan pengumuman ibu-ibu yang hadir pada saat ini boleh mempersembahkan persembahan atau kolekte ke rekening Ibu Lydia Tin dan konfirmasi ke Diaken Melisa. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Sebelumnya kita akan pujikan Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Ya, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita sore hari ini. Saya akan membaginya sesuai dengan umur. Umur 35 tahun sampai dengan 45 tahun. Kita akan berdoa untuk mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini dan pimpinan pemeliharaan Tuhan. Dan mengucap syukur untuk acara anak youth malam doa misi yang sudah berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, umur 46 tahun sampai dengan 55 tahun, kita akan berdoa untuk jemaat koper yang sudah lama tidak bergabung hadir di dalam ibadah koper. Kita juga akan berdoa untuk jemaat yang sakit, untuk Ibu Suraji, Ibu Toya, Ibu Manurung, Ibu Eni, Ibu Pendeta Yeni, Ibu Magda, dan juga Bapak Ibu Bambang, serta Senja. Dan kita juga akan berdoa untuk perekonomian jemaat, pekerjaan jemaat, baik yang usaha sendiri maupun yang mengikuti perusahaan. Untuk umur 56 tahun dan ke atas, kita akan berdoa untuk bangsa kita dalam memerangi virus corona, dan juga berdoa untuk orang-orang yang terkena COVID agar disembuhkan, dan tenaga medis, peralatan, dan obat-obatan yang tersedia, sehingga semuanya boleh dikuduskan dan diberkati Tuhan untuk boleh menjadi saluran kesembuhan buat mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama, dan doa penutup akan dinaikkan oleh Guru Injil Dwi Sunami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan Komisi Perempuan yang telah kami jalani pada sore hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sedemikian luar biasa mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu campur tangan dalam kesulitan kami dan Engkau memberikan jalan keluar. Ampuni kami jikalau kami sering mengandalkan pikiran kami, hati kami sendiri ya Tuhan, tanpa melihat bahwa Engkau memiliki rencana yang lebih indah di balik semua kesulitan yang kami hadapi.
Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk Ibu Retno yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan berkati Ibu Retno dan keluarga, kiranya kasih setia-Mu senantiasa menyertai beliau ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk Ibu Rita yang telah Tuhan sertai dalam memimpin pujian pada sore hari ini. Engkau pun kiranya akan memberkati Bu Rita sekeluarga ya Tuhan Yesus. Juga kami bersyukur untuk beberapa teman kami, saudara kami yang melayani dalam hal media pada sore hari ini. Terima kasih untuk Ibu Yaya, untuk Ibu Melisa Tuhan. Engkau juga memberkati mereka di dalam keluarganya dan juga di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk Ibu Bambang yang walaupun dalam kondisi kurang fit namun tetap bisa bergabung bersama kami ya Tuhan. Tuhan berkati Ibu Bambang, Pak Bambang, kuasa kasih-Mu begitu sempurna Tuhan akan menjamah Pak Bambang dan Bu Bambang supaya beliau pulih kembali, sehat kembali. Kami juga berdoa untuk Ibu Dani yang senantiasa setia mendampingi kami dalam setiap persekutuan. Tuhan berkati Ibu Dani dengan kesehatan, dengan kesabaran di dalam mendampingi Pak Dani. Kami bersyukur Tuhan untuk Bu Ruth, Bu Linda yang senantiasa Engkau pakai sebagai saluran berkat-Mu Tuhan dalam melayani Tuhan maupun di tengah-tengah keluarga. Tuhan berkati juga Bu Ruth dan Bu Linda, Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan kami juga mengucap syukur untuk Ibu Hana, untuk Ibu Erni yang juga hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami hanya bisa memohonkan berkat-Mu untuk kedua saudara kami, baik Ibu Hana maupun Ibu Erni. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Lucy dan juga Ibu Hermani, kiranya berkat-Mu nyata atas Ibu Lucy dan Ibu Hermani ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk Bu Ratmi dan Bu Yuli Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu menyertai Bu Ratmi dan Bu Yuli di dalam, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam pelayanan. Kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk Ibu Hendra, Ibu Sane, dan juga Ibu Rini, serta Bu Sunaryati yang hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Kami juga ingat Hinda Tuhan, Tuhan jamah Hinda ya Tuhan, supaya Tuhan sehatkan Hinda. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin ada beberapa saudara yang tidak bisa kami sebutkan pada malam hari ini. Kiranya Engkau pun akan menolong Tuhan, supaya saudara-saudara kami ini juga beroleh berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.